Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Kita kenalan dulu yuk. Halo, nama saya Aulia Fatan Koriba. Halo, nama saya Anissa Alia Madani. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution. Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pendapat hukum. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu pengertian dari pendapat hukum, kemudian bagaimana sejarah pendapat hukum dan kedudukan pendapat hukum sebagai sumber hukum. Kemudian kami juga akan membahas tentang prosedur dan penetapan pendapat hukum, langkah-langkah penyusunan pendapat hukum, fungsi pendapat hukum, dan yang tak kalah penting untuk kita semua ketahui adalah prinsip-prinsip dalam pembuatan pendapat hukum. Selamat menyaksikan! Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapat hukum. Pendapat hukum atau yang biasa disebut dengan legal opinion merupakan suatu hal yang lazim ditemukan dalam profesi hukum. Apa itu pendapat hukum? Pendapat hukum adalah tulisan yang berupa pendapat hukum yang dibuat oleh advokat untuk kepentingan kliennya. Biasanya, pendapat hukum ini dimaksudkan untuk memberikan keterangan atas segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa. Pendapat hukum atau legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum common law. Sedangkan dalam sistem hukum civil law dikenal sebagai legal kritik yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum. Pendapat hukum ini mulai dikenal dalam praktek hukum di Indonesia ketika negara kita terlibat dalam transaksi komersial internasional dan berhadapan dengan penasehat hukum asing. Dapat diketahui, pada awalnya penasehat hukum dari negara lain di luar Amerika Serikat tidak mau mengeluarkan pendapat hukum karena praktek maupun kebudayaan hukumnya berbeda dari hukum Amerika Serikat. Negara Perancis pun sama sekali tidak menyambut baik tentang kebudayaan membuat pendapat hukum karena sebagian besar penasehat hukum di Perancis merasa pendapat hukum tidak diperlukan dalam permasalahan hukum. Pada awalnya, penasehat hukum negara Inggris yang terlibat dalam transaksi internasional pinjaman uang dari Bank Amerika juga keberatan mengeluarkan pendapat hukum berdasarkan dua alasan. Alasan yang pertama adalah memberikan pendapat hukum tidak lain hanya menyimpulkan kembali hasil kerja yang seharusnya dilakukan dalam rangka hubungan kerja antara klien dan penasehat hukumnya. Kemudian alasan yang kedua, para penasehat hukum akan dihadapkan pada benturan kepentingan, di mana penasehat hukum harus memberikan informasi yang bersifat pribadi pada pihak lain yang seharusnya tidak diberikan. Keberatan pertama telah ditinggalkan, karena dari pihak bank tetap menghendaki dikeluarkannya pendapat hukum sebagai syarat utama dilaksanakannya pada perjanjian pinjaman uang. Kemudian, keberatan yang kedua dapat diatasi dengan izin resmi dari klien kepada penasehat hukumnya, agar semua informasi yang diperlukan disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Penasehat hukum di negara Inggris pada dasarnya sama seperti yang dialami oleh para penasehat hukum di negara Indonesia, karena berdasarkan Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf H, dinyatakan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dengan klien.
Pendapat hukum bila ditinjau dari sumber-sumber hukum masuk ke dalam doktrin. Doktrin merupakan pendapat dari para pakar yang dirangkum untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum. Akan tetapi, agar suatu pendapat hukum ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pendapat hukum harus memenuhi syarat tertentu, yaitu pendapat hukum yang telah menjadi putusan hakim. Dengan demikian, pendapat hukum berperan penting dalam pembangunan hukum, bukan hanya dalam aspek perjanjian, melainkan dapat lebih luas daripada itu. Kemudian, pendapat hukum juga bisa dijadikan suatu kritikan terhadap suatu kebijakan, yang tentunya dapat menjadi suatu masukan yang positif demi mendorong perubahan kebijakan ke arah yang lebih baik. Mekanisme penyusunan legal opinion. Isi pendapat hukum tidak hanya berkisar pada bunyi peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menyangkut bagaimana pelaksanaan ketentuan perundang-undangan itu dalam praktik sehari-hari. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan pendapat hukum, yaitu: yang pertama, akurat. Cek and recheck harus dilakukan untuk menghindarkan kesalahan fakta-fakta, pendapat-pendapat, angka-angka, kutipan-kutipan, dan kepustakaan. Yang kedua, singkat. Hal-hal yang tidak relevan tidak usah dituliskan. Yang ketiga, jelas. Ambiguity harus dihindarkan dalam penulisan pendapat hukum. Dan yang terakhir, perurutan, pemilihan, dan pengaturan bahan harus cukup sistematis. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan legal opinion. Secara umum, dalam prakteknya, bentuk legal opinion terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Permasalahan yang dimintakan legal opinion, 3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, 4. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, 5. Uraian fakta-fakta dan kronologis, 6. Analisis hukum, 7. Pendapat hukum, dan yang terakhir, kesimpulan dan syarat-syarat atau solusi permasalahan. Yang pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi penjelasan atas dasar apa advokat atau konsultan membuat legal opinion. Apakah berdasarkan permintaan secara tertulis atau permintaan secara lisan? Yang kedua, permasalahan yang dimintakan legal opinion. Pada bagian ini, masalah pokok yang dihadapi klien yang diminta dibuatkan legal opinion. Permasalahan tersebut mengacu persoalan hukum yang diuraikan atau disampaikan klien dalam suratnya ketika mengajukan permintaan legal opinion. Yang ketiga, bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Bagian ini berisi tentang dokumen-dokumen, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari klien itu sendiri maupun dari pihak ketiga lainnya, dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada legal opinion untuk mendukung pokok permasalahan. Yang keempat, dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Pada bagian ini diuraikan tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar untuk membuat legal opinion. Yang kelima, uraian fakta-fakta kronologis. Bagian ini berisi tentang fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan berdasarkan dokumen asli atau berdasarkan keterangan lisan dari klien sampai dengan tanggal dikeluarkannya legal opinion dan disusun secara kronologis. Yang keenam, analisa hukum. Bagian ini menguraikan analisa dan pertimbangan hukum advokat atau konsultan hukum atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Yang ketujuh, pendapat hukum. Bagian ini berisi tentang pendapat advokat atau konsultan hukum atas pokok permasalahan yang didasarkan pada analisa dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta, informasi, serta dokumen terkait dengan pokok permasalahan yang ada.
Yang kedelapan, kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang terdapat berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan legal opinion yang telah diuraikan. Pendapat hukum mempunyai fungsi untuk memberikan masukan kepada pihak yang menerima pendapat hukum untuk dijadikan pedoman dalam menyikapi dan mencari jalan keluar atau pemecahan terbaik atas suatu masalah hukum yang dihadapi. Untuk dapat memberikan pendapat hukum yang baik, maka seorang advokat maupun konsultan hukum harus mengerti dan memahami apa masalah hukum yang ada dan mengapa masalah itu terjadi. Selanjutnya, seorang advokat maupun konsultan hukum mampu mendapatkan data atau informasi yang lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum yang mengaturnya, sehingga ia dapat menentukan apa yang harus diberikan dan kemudian menentukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan tuntas secara hukum. Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun pendapat hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapat hukum dibuat dengan berdasarkan pada hukum di Indonesia. Dalam hal ini, advokat atau pengacara dan konsultan hukum yang berpraktik di Indonesia, maka umumnya hukum yang dijadikan dasar pendapat hukum adalah hukum Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pendapat hukum disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Pendapat hukum disampaikan secara lugas, jelas, dan tegas artinya pendapat hukum tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas tidak menimbulkan pemahaman yang lain. Selanjutnya, pendapat hukum tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Dalam pendapat hukum, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek, atau tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Selanjutnya, yang keempat, pendapat hukum harus diberikan secara jujur dan lengkap. Pendapat hukum harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas tanpa ada yang ditutupi. Pendapat hukum hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien. Tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu, pendapat hukum harus memberikan penjelasan yang selengkapnya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan. Prinsip dalam pembuatan pendapat hukum yang terakhir adalah pendapat hukum tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien. Dalam hal ini, advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari pendapat hukum yang dibuatnya. Tetapi, advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan pendapat hukum tersebut. Jadi, legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.